Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Hipotensi atau darah rendah. Hipotensi disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan pusing. Varises. Varises disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah pena dalam mengalirkan darah. Selain itu, juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Ayo sebutkan apa saja perbedaan hipertensi dan hipotensi. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Yang pertama, faktor keturunan yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Penyakit yang kedua yaitu talassemia. Talassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talassemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Faktor non-keturunan. Penyakit yang disebabkan oleh faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia yaitu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit yang kedua yaitu leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Demam berdarah. Demam berdarah terjadi karena infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu menyerang trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan?
Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Faktor yang kedua yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia.